Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya selaku Ica Rianti dan rekan-rekan saya Desti Wulandari dan Istiqomah Nurul Hidayah ingin menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang Kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinghawarman pada tahun 358 Masehi sampai dengan 382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja Jayasinghawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya daerah Sarankayana. Raja Jayasinghawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Kerajaan Magadha. Saat tiba di Jawa Barat, Raja Jayasinghawarman minta izin kepada Raja Dewa Warman VIII, Raja Kerajaan Sarankayana yang berkuasa masa itu untuk membuka permukiman baru. Setelah mendapatkan persetujuan, Raja Jayasinghawarman pun membangun Kerajaan Tarumanegara. Nama tersebut berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan negara. Negara memiliki arti kerajaan atau negara, sementara Taruma atau Nila diambil dari nama Sungai Citarum yang membelah Jawa Barat. Dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara disebutkan bahwa kerajaan ini menjadi kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar di Indonesia. Kehidupan sosial dan politik Kerajaan Tarumanegara terbilang maju. Hal ini terlihat dari daerah kekuasaannya yang sangat luas. Daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Banten sampai Cirebon. Sejak berdiri, Kerajaan Tarumanegara mengalami banyak kejayaan sebanyak 3 generasi. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara yang ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini pernah tercatat dalam berita Kerajaan Tiongkok. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Kerajaan Tolomo atau Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok pada tahun 528, 538, dan 66 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya mengenai Kerajaan Tarumanegara datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kamsir, yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Tarumanegara adalah Hindu. Jayasinghawarman meninggal dan dimakamkan di tepi Sungai Bekasi, tepatnya di Kaligomati. Setelah itu, tahta kerajaan digantikan oleh putra Raja Jayasinghawarman, yaitu Darmawan. Raja Darmawan memerintah pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Sayangnya, tidak ada banyak catatan mengenai raja kedua Kerajaan Tarumanegara ini. Sejak kejayaan, nama raja dari Kerajaan Tarumanegara lainnya yang tercatat dalam naskah Wangsakerta adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah Kerajaan Tarumanegara ini dari tahun 395 Masehi sampai dengan 434 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Iswara Digwijaya Bima Prakarma Surya Maha Purawa Jagatpati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Purnawan. Sejarah Kerajaan Tarumanegara tertulis. Kemasyhuran kerajaan ini diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan dan berbagai sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa pemerintahan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat. Selain pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Seperti pada tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 421 Masehi, Purnawarman memperindah daerah aliran Sungai Cupu yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan, di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun Sungai Sarasah atau Sungai Manuk Rawa atau sekarang lebih dikenal dengan Sungai Cimanuk.
Ia juga memperbaiki alur Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Raja Dirajaguru, kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga sendiri menurut para ahli dikenal sebagai Sungai Bekasi sekarang. Akhir pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi, ia juga memerintahkan untuk memperdalam Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Ternyata perhatian Raja Purnawarman terhadap sungai-sungai ini membawa dampak positif. Di antaranya, keberadaan sungai-sungai ini dapat memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Teman-teman ketahui, sungai pada masa itu berperan sebagai sarana perekonomian. Sarana tidak langsung pembangunan sungai-sungai ini dilakukan oleh Raja Purnawarman bisa membangkitkan perekonomian pertanian. Kepemimpinan Raja Purnawarman setelah Raja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja lain seperti Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 434 sampai dengan 455 Masehi. Raja Wisnuwarman kemudian digantikan anak beliau yang bernama Indrawarman pada tahun 455 sampai dengan 515 Masehi. Raja Indrawarman turun tahta, Raja Candawarman menggantikan pada tahun 515 sampai dengan 535 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Raja Suryawarman pada tahun 335 Masehi sampai dengan 561 Masehi. Teman-teman, sampai di sini penjelasan tentang latar belakang Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya tentang kepemimpinan raja-raja akan dijelaskan oleh Desti Wulandari dan tentang prasasti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Istiqomah Nurul Hidayah. 2. Daftar Raja Kerajaan Tarumanegara. Selama berdiri, Kerajaan Tarumanegara tercatat pernah dipimpin oleh 12 orang raja yaitu 1. Jayasingawarman, 2. Dharmayawarman, 3. Purnawarman, 4. Wisnuwarman, 5. Indrawarman, 6. Candrawarman, 7. Suryawarman, 8. Kertawarman, 9. Sudawarman, 10. Hariwangsawarman, 11. Nagajayawarman, 12. Linggawarman. Salah satu raja yang disegani oleh Raja Purnawarman yang berhasil mengantarkan Tarumanegara pada masa gagah dan bijaksana. Kejayaannya digambarkan sebagai sosok yang jujur. 3. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Setelah berkuasa kurang lebih 3 abad, Kerajaan Tarumanegara goyah dan mengalami keruntuhan sekitar abad ke-7 Masehi. Dalam buku sejarah untuk kelas 2 SMA oleh Habib Mustope, sebuah kronik dinasti Tang menerangkan bahwa Kerajaan Tarumanegara mengirimkan utusan ke negeri Cina pada tahun 528, 535, 630, dan 669 Masehi. Pada 669 Masehi, utusan Kerajaan Tarumanegara tidak mengirimkan utusan lagi. Pada saat itu, Kerajaan Tarumanegara diprediksi telah mengalami keruntuhan abad akibat serangan dan Kerajaan Sriwijaya. Keempat, peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Kebon Kopi, peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Kebon Kopi, peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Hindu-India. Hal tersebut tampak dari kebudayaan serta bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dalam prasasti berikut sejumlah prasasti dan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciareteun. Prasasti Ciareteun yang ditemukan di Ciampea, Bogor memiliki ukiran laba-laba dan tapak kaki serta puisi yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti tersebut berisi puisi tentang Purnawarman. Prasasti Pasir Koleangkak.
keempat, peninggalan Kerajaan Tarumanagara. Prasasti Kebon Kopi, peninggalan Kerajaan Tarumanagara. Prasasti Kebon Kopi, peninggalan Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Hindu India. Hal tersebut tampak dari kebudayaan serta bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dalam prasasti berikut sejumlah prasasti dan peninggalan Kerajaan Tarumanagara. Prasasti Ciareteun. Prasasti Ciareteun yang ditemukan di Ciampea, Bogor memiliki ukiran laba-laba dan tapak kaki serta puisi yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti tersebut berisi puisi tentang Purnawarman, Prasasti Pasir Koleangkak,